Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lewat jalur online dalam Zoom meeting pagi ini yang merupakan bagian dari acara Gakopsa Talk, sebuah acara yang didedikasikan untuk pengembangan koperasi secara umum. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita akan membahas tentang topik literasi keuangan bagi anggota koperasi. Sebelumnya ingin saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih di daftar yang peserta yang di Google Form terdaftar 43 peserta, sementara ini yang bergabung belum sebanyak itu, baru sebagian. 43 peserta itu berasal dari 10 kota, dari Bandung, Bogor, Cimahi, Kuningan, Cirebon, Majalengka. Dari luar Jawa Barat ada Banda Aceh, Lamongan, Sukabumi, dan Subang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam kesempatan pagi hari ini. Kita berharap materi yang disampaikan pagi ini oleh Bapak Adi Suryadi bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana pentingnya literasi keuangan bagi anggota koperasi. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya untuk mulai acara ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara pertama kita adalah sambutan dari pengurus Gakopsa Jabar yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dadan Zaidan. Pada yang terhormat Bapak Dadan Zaidan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih pada Pak Lutfi ya, pembawa acara di acara ini. Juga terima kasih kepada Pak Haji Adi yang sudah siap untuk memberikan informasi dan juga lain halnya terkait dengan literasi keuangan untuk anggota, dan juga rekan-rekan koperasi. Terima kasih yang sudah bisa bergabung sampai saat ini. Sepertinya sudah lebih dari 30 yang mulai bergabung, dan di acara di planningnya memang kita batasi sampai 50. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan juga bisa lebih luas lagi ya, memberikan pelayanan atau memberikan berbagi informasi dan ilmu kepada anggota-anggota kita maupun calon-calon anggota kita. Pada pagi hari ini ya, tidak lupa alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan ya, kekuatan sehingga kita dapat mengikuti acara ini. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan pegiat koperasi, sebagaimana kita ketahui literasi keuangan ini oleh pemerintah juga terus diprogramkan dan terus disosialisasikan terkait dengan literasi keuangan ini. Kenapa memang terus diprogramkan dan oleh pemerintah? Ini memang selaras dengan tujuan koperasi ya, terutama ya memang kita berada di lingkup Gakopsa dan juga anggota maupun
calon anggota ya. Yaitu tentang kemarin terkait dengan judul bahwa literasi keuangan koperasi ini ya tujuannya untuk kesejahteraan anggota. Ya. Mungkin nanti lebih panjang, lebih luasnya nanti disampaikan oleh Pak Adi ya terkait dengan literasi ini, yang mana goalnya adalah untuk kesejahteraan anggota. Literasi adalah terkait dengan kesiapan kita atau keterampilan kita atau kemampuan kita dalam mengelola keuangan ya. Seberapapun pendapatan materi atau ya terkait dengan keuangan di koperasi masing-masing tidak menjamin kesejahteraan ya. Nanti kaitannya dengan literasi tadi ya. Jadi kita nanti dalam acara ini anggota nanti diharapkan bijak dalam pengelolaan keuangan gitu kan ya. Kalau memang seberapa besar terkait dengan yang didapat ketika kita sudah menjadi anggota koperasi itu terjadi jaminan ya. Kalau memang pengelolaan keuangannya atau literasi keuangannya juga tidak paham ya. Salah satu juga kemarin Pak Adi ini ya, saya habis rapat dengan OJK ya di Bandung terkait dengan potensi fraud ya, potensi fraud ya. Kemarin se-Jawa Barat di Bandung hari kemarin di antaranya kasus-kasusnya itu mereka ternyata hasil perutnya itu hasil keuangan perutnya itu ya digunakan dengan hal-hal yang nanti mungkin diterangkan oleh Pak Adi ya. Jadi di luar itu ya. Jadi karena mereka tidak bisa mengelola keuangan atau pengertian dan keuangan itu seperti apa kan gitu. Jadi akhirnya menimbulkan perut juga ya. Termasuk diantaranya ya gaya hidup atau lain halnya. Ya mereka belanja yang tidak perlu atau dalam tabungan menyisihkan investasi atau lain halnya itu ya. Potensi kemarin sangat miris di Jawa Barat ya, ada termasuk koperasi ya LKM yang melakukan perut sekitar ada yang 1 miliar ya, ada yang 2 miliar ya, sangat miris karena memang apalagi hari ini terkait dengan kebijakan atau regulasi koperasi juga pidana itu sekarang itu diselipkan ya. Diselipkan. Jadi saya kira dengan materi literasi ini keuangan ini sangat cocok lah ya, sangat cocok bagaimana seseorang bijak dalam mengelola keuangannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam pembukaan ini dan alhamdulillah sekali lagi Pak Haji Adi sudah standby. Insya Allah beliau adalah juga training ILO ya, ketua Gakop dan sudah banyak melaksanakan pelatihan-pelatihan di berbagai penjuru Indonesia ini. Nah, nanti kalau ada yang memang berkenan atau mungkin tindak lanjut atau mungkin ada materi-materi yang lain, silakan nanti bisa menghubungi Gakop ya. Ada di web juga atau langsung bisa juga ke Pak Lutfi ya. Di web juga ada tercantum nomor kontak dan lain halnya ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi anggota-anggota juga bagi lembaganya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan Zaidan, Bendahara Gabungan Koperasi Syariah Jawa Barat yang saat ini juga menjadi Ketua Pengurus Koperasi LKMS Talaga di Majalengka. Ya, ini satu-satunya anggota Gakopsa yang saat ini langsung mendapat pengawasan dari OJK. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah nih hari ini yang bergabung bukan hanya dari Koperasi Syariah, sahabat-sahabat dari
koperasi Kopdit juga ada beberapa dari Boromius, ada saya lihatnya. Jadi ada yang dari Merdeka, Jalan Merdeka Bandung juga ada, Tunas Merdeka ya. Selamat bergabung teman-teman. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa sama-sama belajar bagaimana dari situ kita bisa mengambil pelajaran untuk meningkatkan optimasi gerakan koperasi kita. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada Pak Adi untuk bisa menyampaikan materi. Pada Pak Adi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas ya? Jelas Pak Adi? Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semua ya, baik dari koperasi syariah dan dari konvensional. Pada kesempatan pagi ini kita akan berdiskusi ya, sharing pengalaman, sharing knowledge ya tentang urgensi literasi keuangan untuk anggota. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman semua, sebelum kita mulai saya akan melakukan sedikit polling ya. Nanti mungkin Kang Irfan minta tolong di share link Google Form-nya untuk polling ya. Nah, baik, silahkan nanti teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian untuk bisa mengisi ya apa adanya ya, jangan konsep ideal, tapi yang sesungguhnya seperti apa gitu ya. Artinya di lapangan itu seperti apa sih? Ya, kita tahu bahwa Jawa Barat ya terutama itu darurat judi online dan pinjaman online. Nah, ini juga menjadi concern kita semua bahwa kita gerakan koperasi yang seharusnya menjadi lokomotif terdepan di dalam mengedukasi masyarakat dalam hal literasi keuangan. Apalagi koperasi simpan pinjam ya, kita ketahui koperasi simpan pinjam ini bergerak di sektor jasa keuangan ya, yang salah satu fungsinya adalah melakukan literasi keuangan. Teman-teman semua kita ketahui bahwa saat ini ada banyak sekali ya judi online, nanti kita coba akan share ya. Nah, baik, silahkan sambil kita menunggu ya hasil dari pollingnya, saya akan share video tentang Embro dan Vivo ya. Ya, silakan Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi pollingnya yang ada di chat room sambil kita menyaksikan video Embro dan Vivo. Apakah ada suaranya, Kang Irfan? Tidak kedengaran. Bentar. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebar dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi Kedengaran sekarang? untuk menjadi orang terkaya di desanya. Ada Pak Adi, kedengaran. Membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan,
dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo.
Mereka menjulukinya Pipo, si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Oke, sudah ya. Nah, dari video tadi nih ya tentang Embro dan Pipo. Kira-kira tanggapan dari teman-teman semua ya, sahabat-sahabat semua, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira siapa yang bekerja keras? Di chat aja, di chat. Siapa yang bekerja keras? Embro atau Pipo? Dua-duanya, oke. Kerja keras Embro ya. Embro. Baik. Pertanyaan kedua, siapa yang bekerja cerdas? Oke, yang bekerja cerdas, Pipo ya. Good. Pipo kerja keras dan kerja cerdas. Oke, good ya, teman-teman. Nah, itulah lebih kurang gambaran cerdas finansial ya. Kalau kita lihat tadi ya, si Pipo ini dia tidak langsung bekerja keras bukan tidak langsung ya, tidak hanya sekedar bekerja keras, tapi dia juga bekerja cerdas. Dia membangun saluran air, ya, dan akhirnya mendapatkan income yang relatif tidak terbatas. Gitu. Nah, itulah sebetulnya analogi bagaimana kita membangun kecerdasan finansial untuk membangun passive income. Baik, teman-teman semua, kita masuk ke materi inti ya. Saya coba sharing dulu. Oke.
Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Apa sih yang akan kita pelajari? Ya. Nah, ini kan pertanyaan yang menggelitik kita semua ya. Koperasi benarkah menjadi kendaraan kesejahteraan anggota? Ya, nanti kita akan diskusikan. Yang kedua, kita akan juga diskusikan bagaimana mindset orang kaya dan orang miskin. Ya. Yang ketiga, kita akan diskusikan juga urgensi literasi keuangan anggota. Hal ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pengurus dan pengelola koperasi. Dan kita mungkin nanti akan juga banyak diskusi ya, teman-teman. Baik. Nah, ini fakta yang menyakitkan ya. Ternyata judi online itu 2,3 juta, ini bukan juga ya, sorry ya. 2,3, hampir 2,4 juta pemain judi online. Mirisnya, 80% itu adalah orang miskin. Kuartal 1 saja nih, tahun 2002, omset dari judol itu adalah 400 triliun. Ya, saya nggak tahu gabungan koperasi simpan pinjam asetnya nyampe nggak segini nih, 400 triliun. Ya. Dan kita juga miris, ternyata orang desa paling banyak kena pinjaman online. Ya, berarti ternyata pinjaman online ini nggak hanya ada di kota, ternyata justru apa? Karena tanpa literasi keuangan, inklusi keuangan ini bukannya menjadi senjata atas kemiskinan, tapi menjadi senjata makan tuan. Dalam artian, nah ini fakta berikutnya, orang bundir ya, yang tidak terdata saya yakin mungkin lebih banyak lagi. Gitu. Ya. Nah ini teman-teman coba kita hasil ininya ya, hasil jawaban. Ya. Kita lihat pertanyaan nomor 1 ya, baru 16 jawabannya. Adakah korban judi online di anggota koperasi Anda? Nah, ini ternyata banyak yang mengatakan tidak ada, ya. Nah, alhamdulillah berarti bagus, ya. Tapi yang ada juga cukup besar ya, 31%. Dan mungkin, nah ini kita juga nggak tahu, kita mungkin belum melakukan survei, ini ada sekitar 31,3%. Sama ya, seimbang. Yang kedua, adakah korban terlilit pinjol di anggota koperasi Anda? Ternyata yang pinjol itu sangat banyak. Dan saya nggak yakin apakah ini dilayani secara online juga nggak sama koperasi kita. Ya. Nah, coba saya sebelum lanjut, mungkin ada diskusi ya.
kira-kira menurut Bapak-bapak, sahabat-sahabat sekalian, kenapa sih anggota kita terjerat judi online dan juga terlilit pinjaman online? Silahkan, mungkin ada yang mau sharing, ya. Silahkan berbicara aja. Pak Abdul Kholik mungkin mau share. Saya Pak, selamat pagi. Pagi dari Kopdit Dari Boromius, Koperasi silahkan. Borobudur, Pak, betul. Salam kenal Bapak seluruhnya. Salam kenal Bu Aster, ya silahkan. Mungkin sedikit sharing ya Pak. Kebetulan di koperasi kami mungkin ada beberapa yang anggota kami sama kasusnya seperti yang Bapak tadi sharing. Eh, Beberapa memang kami tangani jika memang masih bisa kita tangani, dan beberapa tidak bisa kami tangani dan akhirnya memang jadi keputusan perusahaannya masing-masing gitu. Sehingga kenapa sih pinjol ini mungkin jadi banyak, jadi marak? Mungkin karena aksesnya yang terlalu gampang mungkin untuk sekarang kan semua dunia dalam genggaman ya Pak ya. Kita tinggal klik enter foto KTP dan foto diri bikin KTP, itu dana langsung cair ke rekening kita, sehingga mungkin itu yang menjadi buat anggota kita mudah gitu, sedangkan ke koperasi kan butuh proses analisa segala macam gitu ya Pak ya. Sedangkan untuk pinjol kan kita cuma akses itu hanya KTP, udah hanya itu saja, mungkin itu yang jadi mudah untuk teman-teman anggota kita akses dan akhirnya terlilit sama pinjol gitu Pak. Oke, good. Terima kasih Bu Aster dari Kopdit Boromius. Silahkan Pak Kholik, kayaknya udah siap-siap. Mohon maaf, saya tidak tampilkan video. Baik. Ya, tidak menarik wajah saya, Pak Haji. Menarik lah. Informasi yang didapat bahwa sekarang ini hampir tidak ada lembaga apapun, rumah sakit, bahkan pegawai bank, banknya gitu, yang tidak terbebas dari pinjol. Di lembaga saya mencoba membuat Google Form, bertanya kepada karyawan sekitar 300 orang, siapa yang punya hutang pinjol, siapa yang pernah berpinjol, siapa yang tidak akan gitu. Itu 30% juga sudah berpinjol, Pak. 30% lagi berbohong tidak berpinjol. Nah, itu fenomenanya gitu. Kira-kira Dan alasannya kenapa Pak? Menurut tadi Pak Kholik? ada kemudahan. Good. Terus? Kan kalau kita dikoperasikan dihitung DSR-nya segala macam. Ketika DSR-nya sudah lewat 30%, koperasi tidak bisa memberikan dengan maksud edukasi, lalu larilah ke pinjol. Nah, tapi sebagian besar juga karena judul awalnya. Jadi kalau zaman kita dulu kecil, Pak Kang Adi, kalau judi itu laki-laki bawa ayam atau main kartu gitu ya, itu baru judi. Kalau sekarang emak-emak juga ikut judi. Anggota dewan yang terhormat konon judi. Jawa Barat itu alhamdulillah Pak Innalillah juara dunia kan. Jawa Barat dunia di pinjol gitu. Nah itu. Jadi apatah lagi orang per orang, bahkan yang sudah di lembaga pun lembaganya tidak ada yang terbebas oleh pinjol gitu. Terakhir ini memang masalahnya soal edukasi ya, soal tarbiyah bagaimana ke anggota ini. Karena kan kalau koperasi sudah menjadi industri, tidak punya uang nyari uang. Ada uang harus produksi jadi PAR, jadi NPF, harus nagihin. Nah, habis itu belum lagi biaya ya untuk pendidikan anggota itu. Nah, ini siapa yang melakukan pendidikan ini? Karena menurut data OJK tahun lalu literasi terhadap keuangan syariah terutama itu baru 7% dari penduduk muslim. Hanya 7% yang memahami keuangan syariah. Sedangkan inklusinya lumayan 9%. Nah, ini kan betapa berbahayanya ketika
kita terus menerus berproduksi gitu, mencetak anak, terus anaknya jadi baradul, barandal. Tanpa Sip, terima kasih, Pak artinya Fadli. memberikan pembiayaan kepada anggota tanpa diikuti dengan pendidikan itu akan menyebabkan bahkan anggota kita menjadi penghutang, bukan berkembang kayak tadi itu kayak yang Vivo itu. Kira-kira sementara gitu Kang, Mangga. Ya, makasih ya. Baik, teman-teman semua, sangat bagus sekali jawaban dari Bu Aster dan dengan Pak Holik ya. Jadi yang pertama memang kemudahan. Nah, ini isu-isu juga yang menurut saya harus kita adopsi. Dalam artian, bisa nggak nih koperasi ke depan ini menyediakan jasa keuangan yang cepat, mudah, murah, aman, dan hemat ya, cemuah-muah gitu ya. Nah, ini juga pertama PR-nya itu. Tapi sebetulnya PR yang bisa kita kerjakan saat ini adalah yang jawaban dari Pak Holik tadi, yaitu literasi keuangan, ya, edukasi keuangan, pendidikan keuangan. Jadi katanya ada dua topik ya yang sangat mempengaruhi kita mau belajar atau enggak, yaitu keuangan dan kesehatan. Nah, problemnya pendidikan keuangan dan kesehatan ini harus kita cari sendiri ya, tidak diformalisasi di dalam pendidikan nasional, betul tidak ya? Nah, jadi mau nggak mau nih, menurut saya justru ini peluang kita sebagai koperasi ya, dalam hal ini eh, misi koperasi kan adalah mensejahterakan anggota. Jadi sangat miris sekali kalau misalnya anggota yang seharusnya mempunyai mindset yang jelas tentang kesejahteraan ini ternyata menjadi korban judi online dan pinjaman online. Bisa jadi menurut saya kita tidak memiliki format ataupun bahkan visi misi yang jelas tentang bagaimana melakukan pendidikan perkoperasian yang menjadi salah satu dari 7 prinsip koperasi. Ya, jadi salah satu 7 prinsip koperasi adalah yang nomor 6 setahu saya itu adalah melakukan pendidikan perkoperasian. Ya, jadi kata Bung Hatta, koperasi yang tidak melakukan pendidikan perkoperasian, nah itu bukan koperasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan koperasi ini harusnya terinstall ya, terset up dengan jelas di dalam sistem di koperasi kita semua. Ya. Kenapa? Karena tadi untuk mencapai visi dan misi koperasi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan pendidikan perkoperasian yang salah satunya adalah pendidikan literasi keuangan. Dan ini nanti berkorelasi secara positif dengan aset koperasi kita. Jadi kan aset koperasi itu yang bagus itu bukan yang asetnya besar sebetulnya, tetapi yang aset anggotanya besar, ya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya materinya. Saya sharing lagi. Oke. Apa itu sejahtera atau kaya ya? Memang orang kita ini, mohon maaf, sering menghaluskan ya, kata-kata yang kelihatannya terlalu kasar ya. Jadi kalau kita bicara sejahtera itu kalau bahasa sederhananya ya kaya sebenarnya menurut saya. Ya. Nah, ini kata James W. Frick ya. Kaya bukanlah seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, melainkan seberapa banyak uang yang kamu simpan. Nah, sejahtera di Amerika Serikat bila kita memiliki pendapatan per tahun minimal 100.000 US dollar atau sekitar 1,5 miliar per tahun, ya. Jadi kalau kita mempunyai gaji penghasilan lebih kurang 100 jutaan lebih, 110
atau 105 juta, 100 ya sekitar 100 jutaan ya, 120 juta. Nah, itu kita dianggap kaya. Kalau di bawah itu belum kaya. Nah, ini data yang lebih kurang PDB per kapita di Indonesia itu menghasilkan angka sekitar 60 juta per tahun. Artinya yang disebut rata-rata pendapatan di Indonesia itu lebih kurang 60 dibagi 12 itu sekitar gajinya 5 juta per bulan. Gitu ya. Per kapita ya, bukan per kepala keluarga. Artinya apa? Kalau misalnya satu keluarga punya 4 anggota keluarga, ibu, bapak, dan 2 anak, maka idealnya dia punya penghasilan, punya gaji itu 5 kali 4, berarti sekitar 20 juta tuh dalam satu keluarga itu. Ya. Nah, itu yang disebut dengan sejahtera menurut data statistik gitu ya. Nah, kemudian ini kan mengapa harus sejahtera gitu? Mengapa harus sejahtera? Karena gini katanya ya, seringkali orang tuh belum menemukan alasannya, mengapanya. Jadi kalaupun kita kasih tahu bagaimananya, bagaimana sih cara untuk sejahtera? Kalau belum menemukan alasan kenapa harus sejahtera, maka motivasinya akan kecil, motivasinya akan rendah, gitu ya. Nah, jadi kenapa harus sejahtera? Nih, coba kita lihat. Sisi sosial, bahwa orang kaya aman, nyaman, dihormati, disegani. Nah, di sini kita hanya dibagi 2 saja ya. Ada yang berkecukupan, ada yang kaya raya, ada yang sangat kaya raya. Ini secara sosial, sementara yang pas-pasan, miskin, melarat, dipandang sebelah mata, dianggap rendah, hina, bahkan bisa mungkin sebagai sampah masyarakat. Ya, anggapan secara sosial. Secara budaya, orang kaya itu super, hebat, tinggi, bahkan jadi role model atau panutan. Sementara orang miskin itu rendahan, kuno, primitif, kampungan, bahkan terbelakang. Secara politik, orang kaya itu sebagai penguasa, berkuasa, ya mungkin negatifnya juga sebagai penindas, gitu ya, pengeksploitasi masyarakat, gitu. Nah, kemudian orang miskin konotasinya tak berdaya, sebagai korban, tertindas, sebagai alat politik, sebagai alat investor. Gitu ya. Nah, secara psikis pun orang kaya itu percaya diri, ada rasa aman, sementara orang miskin tidak ada rasa aman, krisis percaya diri, frustasi, tidak punya harapan, bahkan hidupnya tidak bermakna. Ya, makanya banyak orang miskin akhirnya mengakhiri hidupnya karena merasa hidupnya tidak bermakna. Ya. Nah, sebelum masuk ke sini, kita coba share hasil polling. Ya, hasil polling coba saya share dulu. Ya. Ya, apakah Anda memiliki tujuan keuangan yang jelas dan terukur? Misalkan 5 tahun lagi memiliki kekayaan bersih Rp 1 miliar. Nih, alhamdulillah jawabannya 75% yang di sini mempunyai tujuan keuangan yang jelas dan terukur. Ya. Yang berikutnya, apakah Anda rutin mencatat keuangan Anda, baik sisi neraca maupun arus kas? Wah, ini alhamdulillah nih luar biasa.
43,8% melakukan pencatatan keuangan. Ya, apakah Anda punya strategi atau rencana keuangan dalam bentuk tertulis? Ada. Wah, ya, sebagian besar memiliki strategi atau rencana keuangan dalam bentuk tertulis. Interupsi Kang Adi, ini orang atau lembaga yang dijawabnya nih? Ini orang, Pak. Orang. Apakah responden menafsirkannya orang atau lembaga gitu? Ini harusnya orang, Pak. Ya khawatirnya responden menjawabnya lembaga nih. Kalau asumsi Bapak harusnya gimana? Ya harusnya orang. Enggak, Karena maksudnya hasilnya harusnya seperti apa? ya kalau misalnya gini, jadi kalau perencanaan itu bukan kebanyakan, saya karena mungkin sudah aki-aki ya, sudah nggak punya Ya. perencanaan lagi tuh. Oh gitu. Mohon Tapi maaf, jangan kalau Bapak tadi ngisinya lembaga atau orang? saya orang. Nah, ini harusnya jawabannya orang ya. Harusnya jawabannya orang, betul Pak Holik itu seperti itu. Jadi saya nggak tahu nih apakah pertanyaan saya kurang clear kelihatannya ya. Karena kalau di sini ini kayaknya udah bagus-bagus banget gitu ya. Sehingga ya udah. Ini mungkin karena pengurus dan pengelola mungkin Pak Holik ya. Karena pengurus dan pengelola ya sehingga mereka sudah melakukan ya tinggal ditransmisikan ke anggota gitu ya. Nah jadi Pak Adi, kalau ini ngelihatnya dari pandangan awal ini kayaknya lembaga Pak ya. Mungkin kalau kelihatannya ya. iya, kelihatan kalau lembaga miris juga ya Pak ya. Masih belum banyak yang ya nggak tercatat juga ya Pak ya perencanaan dari tadi juga. eh, 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 saya nggak tahu nih, apakah teman-teman mengisi ini sebagian besar atas nama lembaga atau perorangan? Karena kalau Pak Holi kan perorangan. Kalau Pak Sobari tadi ngisinya perorangan atau lembaga? Kalau ngelihat dari data dan dari peserta yang hadir, representasinya ini ke lembaga Pak. Kalau amat sih. Oh gitu ya. Kalau Pak Ahmad tadi ngisinya atas dasar perorangan atau atas lembaga? Orang, Kebetulan Pak. maaf tadi amat belum sempat ngisi semuanya Pak. Belum ngisi. Oke, ya. Tadi kan pertanyaannya apakah Anda, bukan apakah lembaga Anda kan? Nah itu yang betul. Apakah Anda gitu ya? Tapi kalau Jadi, apakah lembaga Anda, ini khawatirnya nih jawabannya lembaga nih. nah, iya. Ya, saya tadi harusnya menjelaskan dulu ya, Pak Kholik ya. Nah, jadi memang permasalahan di kita salah satunya adalah banyak anggota kita pertama ya tidak melakukan pencatatan keuangan gitu. Jadi ada pepatah katanya gini ya, kalau kita tidak ukur maka nggak mungkin bisa kita tingkatkan ya. Let's say kita nggak mengukur nih kekayaan kita nggak mencatat kekayaan kita, maka susah kita untuk melakukan manajemen peningkatan aset kita, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dari apa namanya hasil polling kita, ya hasil polling kita, ya, yang mencatat keuangan itu 41,2% ya. Berarti masih mayoritas belum melakukan secara rutin pencatatan keuangan. Ya, artinya mayoritas ini kan sebagian besar pengurus dan pengelola pun, mohon maaf ya, juga tidak melakukan pencatatan, gitu ya. Nah ini, apakah Anda punya strategi? Nah, ini terus terang saya agak ragu ini jawabannya kok banyak ya gitu ya. Tertulis ya, ini bukan hanya sekedar rencana keuangan yang oh iya saya tahun depan pengen punya aset 2 miliar gitu. Tapi tertulis berapa per bulan yang harus ditabungkan, berapa yang harus disisihkan gitu ya. Nah, kalau yang ini betul ya, ini sesuai dengan hipotesa awal.
Apakah menurut Anda pendidikan yang dilakukan untuk anggota penting dan urgent? Maka ini jawabannya 100% iya. Nah, ini memang ada anomali ya. Bukan anomali sih. Ya mudah-mudahan sih benar ya, bahwa semua teman-teman di sini mempunyai strategi atau rencana keuangan dalam bentuk tertulis. Nah, ini juga, ini alhamdulillah nih, ya, kalau sudah punya tujuan keuangan yang jelas dan terukur, misalkan 5 tahun lagi memiliki kekayaan bersih 1 miliar. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita tahu ya, pertama alasan kenapa. Nah, tinggal kita pengen tahu bagaimana sih untuk menjadi sejahtera nih. Saya share ya. Oke. Nah, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah baca bukunya Robert T. Kiyosaki berjudul Cash Flow Quadrant. Bahwa orang itu mendapatkan cash flow-nya, mendapatkan arus keuangannya itu dari 4 cara. Ya, pertama dia sebagai employee, dia sebagai karyawan, contohnya kuli, buruh, karyawan, pegawai. Nah, di sini formulasinya tenaga dia sisihkan, waktu dia sisihkan untuk dapat uang. Ada juga yang self-employed, dia mempekerjakan dirinya sendiri. Ya, ada wira swasta, ada tani, ada dagang, ada dokter, ada pengacara. Sama rumusnya, dia bekerja untuk uang. Ya, tenaga dan waktunya digunakan, ditukar dengan uang. Nah, ini mohon maaf ya, jalur sini itu jalur orang miskin dan menengah ya. Jalur untuk menjadi kaya itu jalur yang di kanan, kuadran kanan. Apa itu kuadran kanan? Yang pertama dia sebagai business owner. Business owner adalah dia bangun sistem yang sistem itu secara automatically menghasilkan uang. Makanya kenapa wira swasta itu bukan business owner. Karena wira swasta dia tidak bangun sistem. Wira swasta kecil ya, ini maksudnya ya. Misalkan tukang kios pinggir jalan, bukan tukang kios ya, pemilik kios pinggir jalan, kios rokok, dia bukan business owner karena dia tidak ngebangun sistem. Ya. Kalau di sini ya, dia berhenti misalkan gara-gara sakit, maka uang pun berhenti. Tapi kalau di sini, let's say dia berhenti atau dia mungkin jalan-jalan kemana, bisnisnya tetap jalan. Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya siapa? Pemilik perusahaan, pemilik bisnis jaringan, pemilik lembaga, termasuk koperasi. Artinya Bapak Ibu boleh cuti, tapi koperasi Bapak dan Ibu sekalian yang bagus ya seharusnya, dia tetap berjalan. Dia tetap menghasilkan pendapatan. Nah, inilah yang disebut dengan dia ngebangun sistem yang menghasilkan uang. Nah, jalur utama orang kaya itu sebagai investor. Ya, 70% orang kaya di dunia mendapatkan penghasilannya dari investasi. Ya, contohnya adalah investor, pemegang saham, pemilik properti, pemilik tabungan di koperasi. Ya, jadi koperasi ini juga wadah orang untuk menjadi investasi walaupun nominalnya kecil, gitu ya. Nah, disinilah area uang menghasilkan uang. Nah, inilah yang disebut dengan paradigma bahwa orang kaya bukan bekerja untuk uang. Ya. Orang kaya menjadikan uang bekerja untuk dia. Ya. Nah, seperti itu. Lebih jelasnya lagi di cash flow quadrant ini seperti ini. Sorry. Nah, ini. Ya. Orang miskin seperti ini laporan laba ruginya. Dia bekerja, dapat gaji. Gaji itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dia hari-hari untuk pengeluaran.
sehingga tidak ada yang menjadi aset. Ya, hanya lewat saja tuh. Set, lewat. Nah, kalau kelas menengah, ya, dia kerja, dapat gaji, gajinya itu sebagiannya digunakan untuk beli liabilities, ya, bukan membeli aset, ya. Sehingga dia berkecimpung dengan KPR, leasing, kartu kredit, pinjaman sekolah, ya. Sehingga sumber pendapatannya hanya satu dari gaji dan pengeluarannya sangat banyak, gitu. Nah, sementara jalur orang kaya adalah, ya, dia dapat penghasilan, segera dia masukkan, dia beli aset, ya. Ada sewa, ada saham, ada obligasi, ada hak atas kekayaan intelektual atau haki. Nah, disinilah jalur untuk menjadi kaya, di mana sebagian besar pendapatannya adalah dari aset. Apa itu aset? Kita kesampingkan dulu, ya. Aset dalam artian akuntansi. Aset dalam hal ini adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang, ya. Jadi kalau misalnya rumah tidak menghasilkan uang, dia menjadi liabilities. Ya. Misalkan mobil tidak menghasilkan uang, dia jadi liabilities. Padahal kita tahu ya, kalau secara akunting, rumah maupun mobil itu adalah aset. Tapi dalam konteks cash flow kuadran, aset itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang ke dalam saku Anda. Sementara liabilities adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari saku Anda. Nah, seperti itu. Nah, jadi orang kaya menyisihkan sebagian besar pendapatannya itu untuk ngebangun aset. Ngebangun aset di sini. Nah, disinilah peran koperasi yang menurut saya, ya, gimana caranya produk-produk koperasi kita, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan berjangka, ya, kemudian simpanan wajib khusus, ada simpanan kapitalisasi, simpanan macam-macam, ya, yang ada imbal hasil atau jasa simpanannya ini menjamin orang bisa mempunyai peta jalan atau strategic map menjadi kaya atau sejahtera. Gitu. Nah, gimana caranya? Tentu kita harus lakukan edukasi. Ya, lakukan edukasi. Nah, disinilah makanya penting ya kita untuk melakukan literasi keuangan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi intinya sebenarnya bagaimana sih koperasi kita berperan supaya orang menjadi sejahtera? Sebenarnya simpel. Ya. Kita punya sistem koperasi kita. Artinya sistem itu apa sih? Sistem itu adalah urutan-urutan pekerjaan yang bila dilakukan oleh siapapun, maka hasilnya akan sama. Misalkan gini, orang nyimpen di koperasi kita. Koperasi kita akan olah dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang lain. Nah, pinjaman itu akan menghasilkan penghasilan. Nah, penghasilan itu yang dibagi hasilkan atau akan mendapatkan jasa pinjaman. Nah, jasa pinjaman itulah yang digunakan untuk membayar simpanan dari anggota penyimpan. Nah, ini kalau kita lakukan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, maka koperasi kita akan benar-benar pertama bermanfaat bagi anggota, karena anggota mempunyai peta jalan. Oh, kalau saya mau kaya, saya pengen 1 miliar dalam 5 tahun, saya harus menyisihkan berapa di koperasi saya. Saya juga bisa kontrol koperasi saya. Saya juga bisa mendapatkan pinjaman dari koperasi saya. Saya bisa melakukan pembayaran semua jasa keuangan bisa dilakukan oleh koperasi saya. Dan untungnya itu balik lagi kepada saya sebagai anggota. Misalkan seperti itu. Nah, Pak Adi, apakah ada koperasi yang seperti itu?
alhamdulillah saya diberi kesempatan waktu tahun 2015 ya ke namanya Koperasi Kelingkumang di Kalimantan Barat ya. Terlepas dari plus minusnya, saya lihat ada sisi positif dan saya wawancara. Saya selama 2 minggu di sana, seingat saya 2 minggu ya cukup lama di sana. Dan saya melakukan wawancara kepada salah satu anggotanya. Ya, anggotanya ini Pak Haji ya di Kalimantan Barat ini cerita ya kepada saya, Pak, ya, dia orang Sunda kebetulan cuman merantau ke sana ke Kalimantan. Saya Pak, alhamdulillah katanya. Setelah bergabung dengan koperasi ini, ya, anak saya bisa sekolah sampai sarjana, saya bisa bangun rumah, saya bisa naik haji. Kenapa? Karena sejak awal saya dilakukan edukasi pendidikan tentang bagaimana mengelola uang. Karena sesungguhnya masalah sejahtera itu bukan masalah berapa uang yang bisa dihasilkan, tapi juga bagaimana kita mengelola keuangannya. Nah, ini luar biasa. Dia sampai berkaca-kaca berbicara seperti itu, dan menurut saya ini dahsyat gitu. Artinya lamun cek bahasa Sunda mah ya, Pak Ahmad kahartos, karaos, kabantos berkooperasi teh. Ya. Jadi kooperasi itu benar-benar berdampak terhadap masyarakat, terhadap anggota. Saya hitung-hitung iseng-iseng. Waktu itu asetnya 1,4 triliun ya kooperasi itu. Dibagi jumlah anggota dan tidak ada pinjaman dari bank. Ya. Itu rata-rata simpanan anggotanya sekitar 70 juta dengan SHU lebih kurang 20%. Jadi setiap anggota itu dapatnya dari 70 juta rata-rata ya itu 14 jutaan per tahun ya SHU-nya. Nah, ini kan menurut saya suatu yang dahsyat gitu. Nah, jadi problemnya sebetulnya bagaimana kita ngebangun koperasi kita sebagai kendaraan kemakmuran bagi anggota. Dan itu bisa. Dan itu ada contohnya gitu. Nah, jadi maksud saya teman-teman semua ya, mari kita kembali ke jati diri koperasi dalam artian kita laksanakan prinsip perkoperasian yaitu menjalankan literasi keuangan, ya, pendidikan keuangan bagi anggota. Karena menurut saya problem keuangan sebagian besar masalah mindset, gitu ya. Nah nanti kita akan masuk ke solusinya seperti apa sih ke depan itu supaya koperasi kita benar-benar bisa menjadi tadi kendaraan kemakmuran atau kendaraan kesejahteraan bagi anggotanya. Baik, sampai sini dulu ya sebelum dilanjut. Silahkan mungkin ada komentar, ada pendapat dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Mangga. Maka silakan jika ada yang ingin memberikan masukan atau komentar terkait materi yang sudah disampaikan Pak Adi, dipersilakan untuk raise hand dulu, silakan. Pak Ahmad kayaknya udah siap tuh. Iya Pak, terima kasih Pak, Pak Adi, Pak Lutfi, juga teman-teman dari Kopdit Syariah ataupun konvensional. Ini sebetulnya suatu ya implementasi prinsip koperasi yang ketujuh yang disampaikan Pak Adi tadi. Dan kalau ini sebetulnya kalau secara pendidikan perkoperasian itu berjalan, khususnya literasi keuangan ini, mungkin sedikitnya bisa menjawab apa permasalahan-permasalahan emang yang ada di Kopdit yang seperti tadi disampaikan. Kebanyakan ya mungkin ini di Koperasi Amat sendiri ya Pak ya. Ini terutama yang pinjol emang sangat-sangat apa ya terbuailah dengan harapan-harapan yang mungkin nggak sadar sebetulnya bertransaksi dengan pinjol atau judi online lah. Itu emang terasa Pak di koperasi. Cuman sedikit juga kalau di Amat ada case-nya juga dengan pinjaman ya masih ada rentenirnya juga gitu. Ini mungkin bagi Ahmad sendiri jadi apa motivasi untuk apa namanya itu pendidikan literasi keuangan akan menjadi apa ya fokus mungkin minimal bisa membantu pola pikir mungkin gaya hidup seperti dalam kuadran tadi yang disampaikan Pak Adi ini sangat-sangat mendukung mudah-mudahan ada tindak lanjut untuk ini Pak untuk pelatihan yang lanjutnya supaya bahkan mungkin pengen ada TOT ya Pak ya untuk literasi keuangan ini
biar ya mungkin kami dari pengurus bisa apa ya memberikan edukasi internal, ya nanti berjenjang mungkin dari eksternal juga. Mungkin ini itu aja Pak, sangat bagus dan harapannya ada tindak lanjut dari pelatihan yang lainnya Pak. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkatuh. Ya, tur nuhun ya. Ya, jadi betul ya. Saya tuh kadang-kadang berpikir gini, kita ini gitu ya, apalagi kan saya lihat banyak yang sudah senior ini ya. Apa sih yang kita cari gitu ya di koperasi ini ya? Ya, selain bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, dengan cara apa? Ya, menurut saya ya dalam ajaran agama kita juga ya, bahwa orang itu kan akan meninggalkan dunia ini dengan segala hiruk pikuknya ya, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sodakotun jariatun ya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga amal yang soleh. Ya, sodakoh jariah itu adalah dalam bentuk wakaf ya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Nah, menurut saya kita sebagai pengurus, pengelola koperasi, saya yakin ilmu literasi keuangan ini pasti sangat bermanfaat buat anggota kita di dalam mengelola keuangan. Ya, saya sendiri alhamdulillah ya beberapa karyawan kami ya di Koperasi Syariah BMT pun sudah beberapa ya mungkin belum semuanya tapi sudah mulai ada gerakan ke arah sana. Anggota karyawan itu sudah di, disisihkan ya, bukan dipotong gajinya itu untuk ngebangun tadi aset produktif, yaitu aset yang menghasilkan passive income. Ya, passive income-nya kan pasti lebih besar dibanding bank. Kalau koperasi seharusnya ya, idealnya kan seperti itu. Ya, karena koperasi itu pertama ya dari sisi pinjaman relatif lebih besar marginnya dibandingkan bank. Nah, sehingga bagi hasilnya pun maka harusnya sih lebih besar, biasanya seperti itu. Tapi ya, mungkin di sini ada beberapa juga koperasi kredit yang marginnya ataupun jasa pinjamannya lebih kecil daripada bank, itu hebat gitu. Tapi secara umum koperasi itu biasanya jasanya lebih besar dibandingkan ke bank gitu ya. Nah, sehingga jasa simpanannya biasanya lebih besar. Artinya kita mempunyai tools, alat, akselerasi untuk menghasilkan passive income yang lebih besar. Gitu. Ya. Nah, sehingga tadi ya, bahwa, nah, nanti kita juga sampaikan di literasi keuangan itu bahwa menabung itu seharusnya bukan di belakang gitu ya, tapi di depan. Dalam artian, ya nanti di dalam literasi keuangan ini harus disampaikan juga bahwa menabung itu harus disisihkan, dialokasikan di awal, bukan sisa dari belanja. Karena kalau sisa belanja pasti habis, ya nggak akan tersisa gitu. Nah inilah menurut saya yang kalau kita lakukan secara sistematis, tadi terstruktur dan masif ke seluruh anggota, saya yakin koperasi pun akan benar-benar memberikan dampak ataupun manfaat bagi anggotanya. Baik, terima kasih masukannya Pak Ahmad. Ada lagi mungkin yang lain tentang literasi keuangan ini penting nggak sih? Ya kalau semuanya mengatakan penting ya. Tapi apakah mungkin bisa sharing di sini ya dari teman-teman yang sudah melakukan literasi keuangan secara tadi ya terstruktur, sistematis dan masif gitu ya. Biasanya nih CU nih yang sudah menjalankan nih. Ada dari Kopdit Boromius, kemudian dari mana ya CU tuh? Tunas Merdeka, Pak Di. Tunas Merdeka mungkin bisa sharing ya. Karena terus terang ilmu tentang literasi keuangan ini saya juga belajar ke CU ya, yang di Kelingkubang itu. Nah itu keren menurut saya. Nah kalau kita jalankan di syariah juga ya Pak Lutfi, saya rasa akan sangat menarik dan bagus gitu. Karena untuk jualan koperasi ini kan kita nggak mungkin hanya sekedar jualan produk, kalah kita sama bank.
kita harus jualan dalam artian edukasi gitu ya. Nah, dengan mengedukasi, jualan juga akan mudah gitu. Jualan funding terutama ya. Mungkin silahkan ada komentar dari salah satu CU di sini yang sudah, terutama yang sudah melaksanakan literasi keuangan buat anggota ya. Dari Pak Julius ya ini, CU Tenas Merdeka bisa sharing Pak? Baik, Silakan. selamat siang, Pak. Terima Selamat kasih. siang Pak Julius. Ya, Terima kasih sudah bisa sharing. Silakan Pak. kami dari Tunas Merdeka. Eh, kita sih sudah pernah mengadakan ya, Pak ya, pernah beberapa gelombang lah untuk pelatihan literasi keuangan. Ya, kita mengajari anggota untuk betul tadi Pak, terutama untuk menabung ya Bapak ya. Jadi bahwa menabung itu bukan dari sisa, tetapi disisihkan terlebih dahulu gitu ya. Bahkan mungkin angkanya atau persentasenya sudah ditentukan sekian persen untuk tabungan dari penghasilan. Baru nanti sisanya itu nanti akan digunakan untuk keperluan hidup. Nah, itu yang harus diatur gitu, diatur lebih lanjut. Terus yang lainnya lagi kita juga membuat tentang neraca keuangan keluarga sih Pak. Melihat sebesar apa atau segimana sih kekayaan yang dimiliki gitu ya. Kan kekayaan bisa datang dari utang, nah gitu ya Pak ya. Nah, yang kita lihat adalah kekayaan murninya. Jadi berapa nilai kekayaan kita. Jadi hasil apa namanya? Kekayaan seluruhnya dikurangi utang-utang kita, apakah itu positif atau negatif? Kalau negatif kan berarti kita masih punya, ya berarti kekayaan kita masih negatif, berarti ya apa yang kita miliki itu berarti bukan milik kita semua gitu. Jadi masih milik orang lain gitu. Mungkin itu beberapa yang kami berikan pengertian kepada anggota Pak. Terima kasih Pak. Itu aja. Ya. Terima kasih Pak Julius, luar biasa ya. Berarti di CU-nya Tenus Merdeka sudah dijalankan ya. Nah, memang betul sekali ya teman-teman, kalau di dunia keuangan, ekonomi itu ada yang disebut dengan kekayaan bersih atau net worth. Ya, net worth. Nah, itu net worth itu, kekayaan bersih itu. Jadi kalau orang mengukur berapa yang terkaya atau siapa yang terkaya itu bukan dari aset, ya. Bukan dari aset, tapi aset dikurangi hutang, ya. Aset kita dijumlah dalam bentuk rupiah, dikurangi hutang kita, maka itulah yang disebut dengan kekayaan bersih, ya. Dan teman-teman semua, orang kaya rata-rata punya aset produktif, artinya aset yang menghasilkan pendapatan secara pasif atau pasif income itu minimal 70%. Ya. Jadi kalau misalnya kita bikin catatan neraca kita ya dari mulai kas, simpanan-simpanan, kemudian apa namanya saham misalnya kita milikin, obligasi gitu ya, emas, kemudian juga kita ada fixed asset. Nah, maka orang kaya itu ya justru mendapatkan pendapatan utamanya itu adalah 70%. Nah, contohnya misalkan kemarin Bapak Sandiaga Uno ya waktu mengajukan Wapres itu laporan kekayaannya kan kalau pejabat harus menyampaikan ya. Waktu itu ya sekitar 5 tahun yang lalu itu dia katakan asetnya 5 triliun. Nah ternyata 4 triliunnya adalah dalam bentuk aset produktif. Jadi sekitar 80%. Nah inilah menurut saya yang harus menjadi acuan ya nanti ke depan bagi seluruh anggota kita itu. Ayo kita bangun aset produktif. Ya, dan itu hanya bisa dibangun kalau kita melakukan pencatatan keuangan yang tertib setiap bulan. Ya, nah, ya apakah Pak Adi sudah melakukan? Nah, ini saya mau share dikit ya, tapi share ya. Contoh dari laporan keuangan yang saya lakukan ya tahun 2021 ya,
jangan tahun yang sekarang. Ini saya coba share. Nah, ini gitu ya. Nah, ini aset produktif ya. Ini mulai dari simpanan pokok, simpanan wajib, ini sekeluarga ya, saya catat semua ya. Nah, gitu. Seperti itu ya. Nah, sehingga di neracanya nanti akan ada aktiva produktif ya. Nah, sehingga kita keluar nanti net worth-nya atau kekayaan bersih kita di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Dan itu dilakukan setiap bulan rutin ya, setiap bulan rutin. Nah, itu saya yakin kalau kita melakukan pencatatan secara rutin, maka insya Allah ya kita akan punya kreativitas gitu ya untuk mencapai target. Ya, kalau tidak melakukan pencatatan, ya tadi susah ya. Jadi kalau kita tidak ukur, susah kita untuk melakukan peningkatan. Nah, mudah-mudahan saya yakin ya teman-teman semua mempunyai visi dan misi yang sama untuk mensejahterakan anggota. Ayo kita bangun kebiasaan-kebiasaan positif seperti ini, ya. Bagaimana mereka melakukan pencatatan keuangan, bagaimana mereka menyisihkan, mengalokasikan pendapatannya. Nah, sehingga terutama ya nanti si si sisa dari pengeluaran itu, bukan sisa ya, alokasi itu adalah dibelikan produk yang ada di koperasi kita, ya. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, ada simpanan berjangka. Nah, kalau itu dilakukan secara tadi ya, terstruktur, sistematis dan masif, maka anggota kita sejahtera, koperasi pun akan maju. Seperti itu. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada lagi masukan dari teman-teman yang lain? Atau ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan. Mungkin teman-teman kalaupun dari luar Jawa Barat silakan. Mungkin ada yang dari Lamongan, ada dari Aceh. Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ini dari Pak Wisnu ya, usul pentingnya literasi bagi anggota koperasi memerlukan gerakan yang masif untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagi manajemen, pengurus, dan pengawas koperasi untuk memiliki pengetahuan yang dapat dibagikan bagi anggota. Literasi keuangan di Indonesia sangat kurang. Setuju sekali ya Pak Wisnu ya. Memang tadi ya, inklusi keuangannya berjalan, tapi literasi keuangannya jalan sih, cuman tidak seimbang gitu, tidak secepat inklusinya. Gitu. Mangga, ada lagi yang lain? Sebelum kita sesi terakhir. Sedikit Baik, Kang kalau Adi. silakan Pak Khalid, mangga. Ya. Pertama tentang koperasi gitu. Masyarakat umumnya menjadi anggota itu karena pengen pinjam gitu Pak. Iya. Ya, umumnya gitu. Seperti itu. Sedangkan budaya konsumtif sudah demikian ini ya melekat pada masyarakat kita. Sehingga ada pepatah yang begini, orang miskin dendamnya belanja. Jadi kalau dapat pinjaman belanja dulu. Bukannya orang kaya kayak Ngadi dendamnya menabung. Dendamnya saving and investment gitu. Nah, tentang literasi keuangan itu akan lebih mudah dari pengalaman diberikan kepada anggota ketika menggunakan model kelompok. Jadi pendidikannya itu 10-20 orang bisa laku. Misalnya dengan formula 10, 20, 30, 40 gitu ya. Barangkali 10% untuk sosial ya. Dari mulai infak, pengajian, irion RT dan sebagainya. 20% itu untuk tabungan dari penghasilan harian katakan begitu. 30% itu untuk angsuran kalau punya utang.
Itu DSR berarti. Kalau tidak punya berarti 50% tuh untuk menabung. Nah, baru yang 40% itu dikonsumsi. Nah, mereka hafal tuh Kang rumusnya, tapi melaksanakannya nggak bisa gitu. Jadi ketika diukur, misalnya harusnya menurut data awal ibu itu setahun tabungannya harus segini karena minimal 20% dari penghasilan. Tapi kenyataannya itu jauh gitu, cuma 3%. Dan berarti memang konsumtif yang besar ternyata setelah diteliti itu. Jadi satu rumah orang miskin pun sekarang satu rumah kalau punya 2 anak, handphonenya minimal 4. Kalau Pak Adi kan handphonenya 3 orang. Nah itu kan perlu makan tuh handphone, perlu pulsa, perlu data. Apalagi Betul. sekarang itu ya. Jadi memang potensi tabungan yang ada pada anggota itu tersedot ke konsumsi karena pola konsumsinya yang salah menurut saya. Terlalu banyak iming-iming godaan-godaan dari berbagai macam iklan. Lagi enak-enak baca berita aja di Telkom misalnya tiba-tiba muncul iklan. Itu dari Tokopedia dibilang Anda sudah lama tidak mengunjungi ini. Nah, itu mendorong mengapa benar juga itu bahwa orang miskin dendamnya belanja itu betul karena diiming-imingi terus. Tapi poin saya adalah tadi itu bahwa literasi keuangan atau financial literacy itu lebih mudah diberikan kepada anggota koperasi ketika menggunakan model kelompok. Itu saya, Pak Kang Adi. Silakan. Masih. Oke, good. Ya, kalau menurut saya sebetulnya itu hanya sekedar metode ya, apakah kelompok, apa individu ya. Yang jelas memang harus diinstal ke dalam sistem di koperasi kita itu adalah bahwa sebelum menjadi anggota, dia harus benar-benar paham tentang keuangan gitu ya. Saya setuju sekali dengan Pak Holik tadi ya. Memang mindset miskinnya harus dihilangkan tuh tadi. Mindset dendam belanjanya itu gitu ya. Ya, karena kan mindset orang miskin itu dapat uang, belanja, habis. Yang lebih parah kan ngutang dulu, dapat uang, belanja, ngutang lagi itu yang lebih parah gitu kan. Nah, makanya yang kita harus ubah itu adalah mindset bahwa berapapun dapat uang, pertama harus bayar buat diri kita. Apa itu nabung? Gitu ya. Sebelum yang Ke-mute lain, itu suara Kang Adi, ke-mute. halo, halo. Jelas suara Jelas saya? kok Pak. Jelas Suara Pak Alex, Pak Adi hilang. Jelas, Pak? Jelas Pak Halo. Alex, suara Pak Adi jelas kok. Nah, itu ya. Nah, jadi eh, teman-teman makanya kita menawarkan nanti ada TOT ya, kita tanggal 19 sampai 20 September ini kita akan melakukan pelatihan training of trainer untuk pengurus dan pengelola koperasi ataupun siapapun yang tertarik menjadi agen perubahan di koperasinya, bagaimana merubah mindset anggota tadi supaya bahwa koperasi itu hanya minjem, padahal salah gitu ya. Nah, tapi sebelum ini saya mau jawab dulu yang Ibu Tina Mutiarani ya. Apakah ada rekomendasi aplikasi di HP untuk belajar mencatat keuangan sehari-hari? Ya, kalau saya sih pakai Excel aja ya untuk mencatat keuangan sehari-hari. Ya, nanti Ibu Tina atau Teh Tina ini nanti coba saya akan sharing ya apa namanya blanko pencatatan keuangan di Excel aja. Pak Adi, Excel ya. sedikit sharing boleh buat Bu Tina? Oh, mangga, Ya, Pak Ahmad. ada di aplikasi yang udah bagus juga ada catatan keuangan, itu sangat mudah. Bahkan keseharian bisa mendefinisikan pengeluaran masuk sumber-sumber yang mananya. Namanya catatan keuangan, Pak Adi. Oke, good. Itu aja. Ya, Makasih, Pak Adi. ya. Nah, ya. Jadi silahkan itu ya Bu Tina, masukan dari Pak Ahmad bisa dipakai. Namanya catatan keuangan. Dari Pak Wisnu ini di CU Tunas Merdeka, anggota wajib mengikuti pelatihan literasi keuangan untuk bisa meminjam. Nah, ini udah keren ya. Saya yakin kalau CU itu karena mereka punya sistem untuk melakukan itu. Nah, justru menurut saya kita harus belajar juga nih ke CU bagaimana agar kita bisa melakukan literasi keuangan buat anggota. Nah, tapi ini salah satu solusi buat teman-teman yang ingin
melakukan literasi keuangan dari Gakopsa atau Akademi Koperasi, kita ada program ya ataupun ada program TOT literasi keuangan anggota ya, yaitu melakukan pendidikan literasi keuangan anggota yang berdampak terhadap kesejahteraan anggota dan kemajuan koperasi. Apa manfaatnya bagi anggota? Anggota jadi sadar berkoperasi. Jadi mereka itu berkoperasi bukan hanya minjem, gitu ya. Kemudian anggota mempunyai alasan yang kuat untuk berubah menjadi sejahtera. Nah, sehingga anggota mempunyai strategi untuk sejahtera. Nah, ini menurut saya sangat bagus manfaatnya buat anggota. Dan buat koperasi apa manfaatnya? Pertama, koperasi mempunyai strategi untuk melakukan pendidikan anggota. Yang kedua, misi koperasi semakin kuat dalam mensejahterakan anggota. Permodalan, ya, koperasi insya Allah akan bertambah. Kemudian pendapatan koperasi juga meningkat. Ya. Nah, nanti juga akan di-share bagaimana kita membuat produk ya simpanan tapi menghasilkan pendapatan. Ya kan aneh kan? Biasanya simpanan itu kan menjadi beban ya, beban jasa. Nah, tapi kita kasih solusi bagaimana simpanan tapi bisa menghasilkan pendapatan buat koperasi. Ya. Nah, jadi insya Allah akan diselenggarakan di Gakopsa dalam bentuk pelatihan offline selama 2 hari, ya, full makan dan coffee break senilai 3 juta, 5 modul dan rencana sesi presentasi literasi keuangan. Jadi ini ada termasuk rencana sesinya ya, itu senilai 3 juta, e-book sejahtera dengan berkoperasi senilai 500.000, ada e-course-nya juga ya dalam bentuk online course ya, itu yang bisa diakses sepanjang masa, nilainya 500.000. Dan juga ada free konsultasi WA ya 3 juta. Nah, total nilai kursusnya jadi 10 juta. Nah, harga spesial itu 1,5 juta. Tapi khusus yang ikut webinar kali ini maka nilainya cukup bayar 950.000 saja. Ya, selama 2 hari full makan dan coffee break tapi di luar penginapan ya yang akan diselenggarakan oleh Gakopsa pada tanggal 19 sampai 20. Nanti mungkin akan di-share landing page-nya ya sama Pak Irfan. Baik teman-teman, kesimpulannya ya dari paparan tadi, pertama, literasi keuangan dapat mencegah judi online dan pinjaman online ilegal kalau kita lakukan tadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang kedua, orang sejahtera lebih bermartabat. Yang ketiga, koperasi bisa menjadi kendaraan untuk sejahtera. Dan yang terakhir, pelatihan literasi keuangan anggota penting dan urgen dilakukan oleh pengurus dan pengelola koperasi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, silahkan untuk menghubungi Kang Irfan kalau yang tertarik untuk mengikuti TOT nanti ya. Silakan Pak Lutfi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih juga Pak Julius sudah ada sharing tentang catatan keuangan yang tadi ditanyakan oleh Teh dari Majalengka ya, Teh Tina ya. Mudah-mudahan bisa diakses juga nih, bisa diakses di Play Store mungkin ya. Untuk informasi terkait pelatihan TOT sudah di-share Kang Irfan di chat room. Nanti bisa diklik itu untuk informasi lebih lanjut atau di-copy dulu linknya, nanti bisa dibaca belakangan. Maka mungkin masih ada yang ingin bertanya apakah terkait dengan materi maupun hal-hal lain terkait perkoperasian, maka dipersilakan. Saya lihat tadi ada di chatroom ada pertanyaan dari Ibu Teti di Kopsija ya. Ibu Teti menanyakan koperasi saya off karena anggota pada nggak bayar pinjamannya. Saya ingin bangun lagi koperasi tapi susah untuk mulainya. Mungkinkah harus ada dana awal dulu untuk menggerakkannya? Mungkin bisa direspon Pak Adi dari Ibu Teti di chatroom ya tadi.
Ya, ya. Terima kasih Bu Teti ya pertanyaannya. Nah, ini menurut saya tadi ya kita pertama harus mengumpulkan dulu teman-teman yang punya visi dan misi yang sama, bahwa berkoperasi itu bukan hanya sekedar nyari uang, tapi kita punya misi bagaimana sejahtera bersama gitu ya. Nah, jadi itunya menurut saya sih harus yang kita ini kan. Nah, dana awal dari mana? Ya tentu dana awal dari para pendiri ini atau yang misalkan kita yang sudah ada, silahkan menurut saya dibangun lagi kesamaan visi misinya. Ya, insya Allah kalau menurut saya kalau dilaksanakan ya konsep berkoperasi yang benar dalam artian anggota itu berkoperasi itu bukan hanya sekedar minjem, tapi juga harus mempunyai jiwa ownership ya kepemilikan bahwa ini kita ngebangun bisnis. Makanya saya sampaikan selalu bahwa kita kepada anggota itu bukan nawarin produk ya, tapi nawarin sistem atau nawarin bisnis, nawarin perusahaan. Kita punya perusahaan namanya koperasi, koperasi apalah gitu ya, yang akan mengantarkan kita menuju sejahtera. Caranya dengan apa? Gampang caranya. Beli ya, kemudian konsumsi, kemudian lakukan kewajiban Anda sebagai anggota, sebagai pemilik maupun pengguna. Maksudnya kewajiban seperti apa? Kan kewajiban sebagai pemilik adalah membesarkan bisnisnya, membesarkan koperasinya. Dengan cara apa? Gampang. Beli produknya tadi, konsumsi, taruhlah pinjaman. Kalau simpanan nggak ada masalah ya. Kalau pinjaman, dia beli produknya, pinjamannya, dan sebagai pemilik yang bertanggung jawab, dia harus memenuhi kewajibannya, yaitu membayar angsuran dengan tertib. Nah, problemnya seringkali berkoperasi ini, anggota tadi itu tidak sadar bahwa dia itu sebagai pemilik gitu ya. Dia itu pemilik sebagai owner gitu ya. Nah, sehingga ya tidak ada rasa tanggung jawab sebagai owner. Dia merasa sebagai nasabah. Nah, inilah yang membedakan koperasi dengan bank gitu. Nah, makanya menurut saya sekali lagi menjadi semakin penting sebelum anggota itu menjadi sebelum calon anggota itu menjadi anggota koperasi, maka dia harus mendapatkan literasi keuangan yang memadai sesuai dengan jati diri koperasinya. Jangan diperlakukan seperti nasabah. Kalau diperlakukan seperti nasabah, nggak ada ikatan emosional, nggak ada kesamaan visi misi, ya pasti akan bermasalah ke depannya. Demikian Pak Lutfi. Mangga. Terima kasih Pak Adi. Ada pertanyaan lagi tadi dari Pak Andri. Ya. Tentang rencana menyelamatkan eksistensi batu bata merah di Jatiwangi, membangun koperasi produsen karena makin banyak yang gulung tikar karena persaingan harga dan modal dan munculnya bata hebel. Tapi dari masing-masing pengrajin dan masing ego sendiri dan banyak terjerat hutang. Kira-kira saran dan masukannya seperti apa Pak? Silakan. Ya, saran cepatnya menurut saya Pak Andri ya untuk Koperasi Makmur Sauyunan ya. Jadi kan bisnis itu ada yang growth, ada yang sudah sunset, ada yang sunrise, ada yang sunset. Sunrise itu yang masih bisa kita grow, masih tumbuh. Ada yang sunset. Sunset itu artinya yang sudah mau tenggelam gitu. Nah, kalau sudah mau tenggelam ini, ya mohon maaf, saya sendiri nggak ada solusi kecuali kita harus nyari pertama new market atau new product gitu ya, new product. Ya, kalau misalnya batu merah ini kan Hebel ini mendisrupsi bata merah gitu. Karena apa? Karena dia lebih mudah, lebih cepat, ya, lebih murah misalkan ya seperti itu. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya bata merah ini kalau yang konvensional nggak akan bisa bersaing menurut saya ya. Jadi cari misalkan bata merah apa yang masih ada marketnya, yang masih ada marketnya. Misalkan bata merah untuk diekspos gitu ya, bata merah ekspos gitu ya. Ataupun dimodifikasi produknya yang masih punya marketnya.
Kalau nggak ada marketnya, menurut saya susah kita untuk ngembangin bisnis, Pak. Ya, orang marketnya makin menurun. Contoh nyatanya seperti inilah. Kita nggak mungkin lagi jualan mesin tik sekarang ini. Setelah ada laptop, ada komputer itu ya susah kita mau jualan mesin tik. Ini pahit ya saya sampaikan, tapi menurut saya kita juga harus rasional. Dalam bisnis itu memang ada produk-produk yang sudah sunset, sudah mau tenggelam, gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau kita harus nyari market baru atau memodifikasi produk yang ada yang tetap ujung-ujungnya market. Kalau nggak ada marketnya, ya susah kita untuk ngembangin bisnis kita. Itu Pak Inten, Pak Lutfi. Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi memang Pak Andri punya tantangan untuk mencari produk baru juga Pak, yang kira-kira bisa inovasi apa yang membuat produk itu bisa menjadi produk yang bisa diterima masyarakat dan punya pasar yang baik gitu loh Pak. Jadi bukan Ya, sekedar mengajak berusaha, tapi juga harus menciptakan inovasi baru terhadap produknya. Sehingga ketika produknya bisa diterima dan punya pasar yang bagus, insya Allah itu bisa jadi amunisi lah untuk menggerakkan secara bersama-sama bahwa mereka punya sesuatu yang baru yang bisa lebih bersaing lah dengan produk semacam Hebel dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya Pak. Kita ada pertanyaan lain, silakan. Oke ya, sekedar informasi selain yang tadi disampaikan Pak Adi, kita tanggal 18, 19 dan 20 insya Allah kita akan mengadakan TOT untuk literasi keuangan, jadi supaya bisa lebih menyebarluaskan ilmu ini kepada anggota, tapi bukan bisa untuk pengurus, anggota maupun mungkin peminat, orang-orang yang berminat untuk memberdayakan lingkungannya dengan TOT atau untuk belajar sendiri, mangga silakan untuk bisa bergabung. Selain itu juga Gakopsa Jabar akan mengadakan sertifikasi untuk pengurus koperasi yang akan dimulai acaranya pada tanggal 13 pekan depan. Acaranya berlangsung secara hibrid, kombinasi online dan offline. Acara online-nya mulai tanggal 13 sampai tanggal 20, sedangkan offline-nya tanggal 21 dan 22. Ya, jadi offline-nya diadakan di hari libur supaya tidak mengganggu aktivitas pengurus yang bisa jadi mungkin terbatas waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan di hari-hari weekday gitu lah. Jadi kita adakan di acara weekend, di hari weekend. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu informasi dari kami. Terima kasih atas segala partisipasinya, baik yang dari Jawa Barat maupun dari luar Jawa Barat, dari Aceh, tadi saya lihat ada, dan maupun dari teman-teman dari Koperasi Mawar dari Lamongan, Jawa Timur ya. Mungkin apakah masih ada pertanyaan? Saya persilakan lagi. Oke ya, sepertinya sudah cukup jelas materinya dan mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi cukup bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk menggerakkan program pendidikan literasi keuangan bagi anggotanya sehingga lebih tercerahkan anggotanya sehingga koperasinya bisa lebih baik lagi ke depan. Untuk terakhir kalinya saya minta Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya untuk kita buat dokumentasi. On cam, silakan. Kalau materi bisa di share atau gimana? Nanti di-share di grup, Pak. Nanti di-share di grup, Pak Cecep. Ada pertanyaan juga sedikit nih, Pak. Kan Pak Cecep. Ya. Yang pertama berkaitan dengan penerapan pelatihan untuk literasi keuangan anggota ini kan kita anggota itu bermacam-macam latar belakang pendidikan, bermacam-macam kondisi ekonomi dan sebagainya. Ini
untuk step penerapannya bagaimana supaya bisa kita menerapkan ke semua anggota. Karena kan memang latar belakang yang tadi saya sampaikan itu, Pak ya. Terima kasih. Iya, langsung jawab Pak ya, Pak Lutfi ya. Maka Pak Adi. Ya, jawaban panjangnya tentu harus ikut TOT literasi keuangan. Jawaban pendeknya, ya pasti kita akan sesuaikan nanti materinya itu adalah sesuai dengan, karena kan level yang paling standar Pak, yang paling rendah gitu. Karena memang betul sekali ya, justru yang perlu literasi keuangan itu, mohon maaf, adalah yang masyarakat berpenghasilan rendah, MBR gitu. Kalau yang sudah kaya mah kan dia udah pinter gitu. Nah makanya kita setting gimana caranya supaya mereka paham gitu. Pertama misalkan mereka tahu apa bedanya kebutuhan dan keinginan, ya. Yang kedua, dia tahu hutang itu ada dua, ada hutang buruk, ada hutang baik, ya. Yang ketiga, dia harus mempunyai kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilannya di awal untuk nabung, ya. Kemudian yang keempat, dia harus mempunyai catatan keuangan sehingga dia bisa mempunyai strategi bagaimana meningkatkan tadi asetnya. Itu. Nah, jadi secara singkat seperti itu, Pak Cecep ya. Artinya memang menurut saya ini dakwah ya. Kalau bahasa syariahnya dakwah gitu ya. Kalau secara bahasa non syariahnya ya ini adalah misi kita. Misi bagaimana anggota sejahtera itu kan kita harus punya strategi gitu ya. Harus punya strategi gitu. Nah, sehingga menurut saya profesionalisme kita sebagai pengurus dan pengelola koperasi diukur dari seberapa banyak anggota kita yang berubah hidupnya setelah berkoperasi. Salah satunya adalah berubahnya mindset tentang mengelola uang. Itu kan keren menurut saya ya. Jadi insya Allah kita menjadi aktivis ya. Kan koperasi ini katanya bukan industri tapi gerakan gitu. Sehingga karyawannya itu statusnya bukan lagi karyawan tapi dia aktivis. Gitu ya. Bagaimana koperasi ini benar-benar bisa menjadi alat orang untuk naik level kesejahteraannya. Gitu Pak Cecep. Siap. Terima kasih Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Cecep atas pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti bisa diperjelas dalam kegiatan TOT ya, bisa lebih jelas. Mangga Bapak Ibu, mungkin bisa mengaktifkan kameranya dulu on cam. Kita buat dokumentasi oleh Kang Irfan. Ya. Mangga silakan diaktifkan kameranya dulu. Yang dari Boromius mungkin bisa aktifkan kameranya. Lalu Pak Andri, alhamdulillah sudah dari Makmur Salina sudah on cam ya. Ibu yang dari Aceh, mungkin Ibu Cut Lianita bisa on cam, Bu. Oke, yang sudah ada saja kita ituin ya. Satu dulu, enggak silakan diaktifkan. Tolong lihat itunya, satu monitornya dari kamera 1, 2, 3. Oke. Sekarang di slide 2. Tolong lihat ke kameranya. Siap Pak Irfan? Sebentar. Sudah siap Pak Irfan? Slide 2. Siap. 1, 2, 3.
Iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya mengikuti kegiatan kita hari ini. Insya Allah jika ingin memperdalam materinya bisa bergabung dalam kegiatan TOT yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 di sekitar 2 minggu depan. Link pendaftarannya sudah di-share tadi, nanti mungkin informasi lebih lanjut bisa menghubungi Pak Irfan. Atas nama manajemen Gakopsa, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup kegiatan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.